warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Erna Devi Vianti, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 173 Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Dalam refleksi ini, ada 3 pertanyaan pematik yang akan saya refleksikan dan saya simpulkan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, konsep pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, saya menganggap murid saya sebagai lembar kertas putih yang kosong dan harus saya isi dengan hal-hal yang sama di setiap lembarnya. Sebagai seorang guru, saya harus mengisi kertas tersebut dengan berbagai pengetahuan tanpa memperhatikan kondisi, karakter, dan latar belakang murid tersebut. Saya menganggap semua murid adalah sama dan tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, dalam pembelajaran, saya menganggap diri saya sebagai sumber belajar utama bagi murid saya. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran yang saya lakukan selama ini adalah dengan berceramah, di mana murid-murid saya di dalam kelas harus duduk dengan tenang, mendengarkan penjelasan saya terkait materi yang dipelajari, mencatat, kemudian mengerjakan tugas yang saya berikan. Selama menggunakan metode ceramah, saya selalu merasa pembelajaran yang saya lakukan cenderung kaku, murid saya menjadi lebih pasif, dan motivasi belajar menjadi lebih rendah. Saya juga merasa bahwa guru sebagai pemegang kendali penuh dalam kelas, dan murid harus patuh serta taat pada semua perintah guru. Pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus pada aspek kognitifnya saja, dan saya memiliki pemikiran bahwa pendidikan yang saya pahami selama ini tidak perlu berpihak kepada murid. Pertanyaan pematik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menjadikan saya sadar bahwa setiap anak bukanlah lembar kertas putih yang kosong, tetapi pada kertas tersebut sudah terdapat tulisan-tulisan yang masih samar. Hal ini menunjukkan bahwa setiap murid memiliki keunikan sesuai dengan kodrat mereka. Tugas seorang guru adalah menebalkan tulisan tersebut dengan cara menuntun, membimbing, mengarahkan, tumbuh, berkembang, dan hidupnya kekuatan kodrat ke arah yang lebih baik. Salah satu contohnya adalah penanaman budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan positif yang ada di sekolah. Selanjutnya, pembelajaran harus dilakukan secara menyeluruh kepada murid, bukan hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga harus mencakup aspek afektif dan psikomotorik murid. Saya sadar bahwa guru bukanlah sumber belajar utama bagi murid. Guru harus memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan pengetahuan yang sedang mereka pelajari dari berbagai sumber. Guru sebagai fasilitator yang berperan menuntun, memotivasi, dan memberikan dukungan kepada murid-murid untuk terus belajar dan berkembang dengan baik sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Karena pendidikan harus tetap bergerak, tidak statis. Melakukan pembelajaran harus berpihak kepada murid untuk membentuk karakteristik dan penanaman nilai-nilai budi pekerti serta mengembangkan pembelajaran yang kontekstual di mana lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar. Pertanyaan pematik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Saya sebagai guru akan memberikan pembelajaran yang berorientasi pada murid, serta memberikan kebebasan kepada setiap murid untuk mengeluarkan ide-ide dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas mereka. Yang kedua, saya akan merancang dan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid serta menyenangkan dengan menggunakan media, metode, dan model pembelajaran yang bervariatif serta memanfaatkan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar.
Yang ketiga, saya akan mempelajari karakter dan latar belakang dari murid-murid saya agar pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan kebutuhan murid saya. Yang keempat, saya akan memberikan kesempatan kepada murid saya untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya dapat membuat kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu dan nilai saja, tetapi ada penanaman budi pekerti dan mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan sejatinya menghamba kepada murid. Demikian refleksi dan kesimpulan yang telah saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.